Bab 256. Dengar aku menceritakannya untukmu. Menerima permintaan maaf. Kimura Musashi seketika tidak sadar kembali. Bahkan mengira apa yang Marcelku katakan adalah bahwa orang negara Long itu telah menyiapkan hadiah untuk datang kemari meminta maaf dalam 2 hari ke depan. Tidak hanya ia. Mitao Ryoko mereka juga mengira hal yang sama. Pertama dikarenakan orang negara Long itulah yang membunuh Kimura Musashi. Dan salahnya ada di ia. Jadi orang yang harus meminta maaf adalah ia. Kedua dikarenakan ucapan Marcelku yang gagap karena niat membunuh Kimura Musashi yang mengerikan. Sehingga ucapannya tidak terucap lancar. Jadi setelah mendengar ucapan Marcelku, Kimura Musashi terdiam sesaat. Kemudian ia tersenyum menyeringai. Meminta maaf. Itu adalah sebuah nyawa. Ia kira aku akan memaafkannya dengan sebuah minta maaf saja. Sejak kapan orang negara Long menjadi begitu polos? Mitao Ryoko juga berujar. Kita tidak terima kata maaf. Akhir dari masalah ini hanya satu saja. Yaitu orang negara Long itu harus mati bersama Tuan Nida Musashi. Usai kedua orang itu berkata, Marcelku seketika tersenyum pahit. Ia tahu bahwa kedua ninja negara Jepang ini telah salah paham akan maksudnya. Sebenarnya juga bukan salah mereka. Waktu Marcelku mendengar Louis Lu mengatakan itu, ia juga terdiam lama baru bereaksi kembali. Seorang pembunuh bisa-bisanya meminta pihak keluarga yang dibunuh meminta maaf. Ia benar-benar tidak pernah mendengarnya sama sekali. Marcelku juga tidak tahu harus bagaimana menjelaskannya. Ia takut kalau dirinya mengatakan apa yang ingin disampaikan Louis Lu, Tuan Musashi ini akan sangat kesal hingga menggila di tempat. Bahkan juga bisa membunuhnya kalau sangat kesal. Jadi Marcelku merapikan pikirannya kembali dan memutuskan untuk tidak menjelaskannya terlalu rinci. Lalu berkata, Tuan Musashi, pokoknya maksud orang negara Long itu adalah, ia akan cepat datang kemari mengunjungi Anda. Kimura Musashi langsung memancarkan tatapan dingin dan berkata, jika ia berani datang, maka aku akan membuatnya tidak dapat kembali lagi. Ia tentu saja berharap Louis Lu sendiri bisa datang kemari. Dengan seperti ini, ia bisa langsung mengurung Louis Lu sendiri dan membiarkannya merasakan semua hukuman kejam Jepang. Tunggu ia puas setelah menyiksa, ia baru mengirimnya ke neraka. Mitao Ryoko berujar, Tuan Musashi, aku rasa masalah ini sangat janggal. Apakah ada kemungkinan orang negara Long yang dibilang Anda itu sengaja mencari alasan untuk mengundur waktu? Dan beberapa hari kemudian ia kabur ke tempat lain. Ada kemungkinan seperti itu. Kimura Musashi mengerut alisnya berujar. Jadi kamu tetap harus ikut Marcelku ke negara Long. Lihat apa yang dilakukan oleh orang negara Long itu. Mitao Ryoko mengangguk. Dan pada saat ini, lagi-lagi seorang ninja bawah berlari ke dalam dan berkata, Tuan Musashi, di luar sana ada orang negara Long. Bilang ada urusan penting ingin menemui Anda. Orang negara Long. Pandangan Kimura Musashi seketika menjadi dingin dan berujar. Biarkan ia masuk. Baik. Ninja bawah itu keluar. Kemudian dengan cepat, ia membawa seorang pemuda. Melihat pemuda ini, Marcelku seketika membelalak mata besar dan berujar. Mengapa kamu bisa datang begitu cepat? Orang yang datang kemari tentu saja adalah Louis Lu. Louis Lu tertawa dan berkata, aku ini paling tidak suka menunda-nunda dalam melakukan sesuatu. Apakah kamu sudah menyampaikan ucapanku kepada wakil ketua liga ini? Marcelku langsung mengalihkan pandangannya dan berkata, sudah, aku sampaikan kepadanya. Kalau begitu, mana hadiah yang ia siapkan? Ini. Marcelku memasang wajah bengong. Saat ini, hanya mendengar Kimura Musashi berujar, Marcelku,
Apakah orang negara Long ini adalah orang yang membunuh putraku? Marcelku mengangguk. Sekejap waktu, niat membunuh yang kuat pun menyebar luas. Kimura Musashi menatap lekat Louis Lu, bagai seekor singa jantan yang sedang marah besar dan meraung. Orang negara Long, kamu sungguh berani sekali. Setelah membunuh putraku, berani-beraninya kamu juga datang kemari untuk cari mati. Louis Lu menggeleng kepala berujar. Sepertinya ketulusanmu untuk meminta maaf tidak tinggi ya. Meminta maaf? Siapa yang meminta maaf? Amarah dalam hati Kimura Musashi seketika membara. Usai mendengar ucapan Louis Lu, ia juga seketika terdiam sesaat. Louis Lu berujar dengan terkejut. Jangan-jangan Marcelku tidak memberitahumu. Kalau putramu mati dengan penyesalan, kamu tidak pandai mengajar putramu. Jadi kamu seharusnya meminta maaf kepadaku. Sekeliling seketika menjadi hening. Kemudian terdengar suara teriakan penuh amarah milik Kimura Musashi yang tidak percaya. Dasar orang negara Long. Logika macam apa itu? Padahal kamu yang membunuh putraku. Bisa-bisanya kamu mau aku meminta maaf kepadamu. Sepertinya Marcelku ini tidak menyampaikan kata-kataku dengan baik ya. Louis Lu mendadak melayangkan sebuah tamparan pada wajah Marcelku dan berujar. Bahkan menyampaikan kata-kata saja tidak benar. Untuk apa aku menyuruhmu? Prak. Tubuh Marcelku seketika berputar 360 derajat di tengah udara. Setelah menunjukkannya, Louis Lu menoleh kembali ke arah Kimura Musashi dan berkata, karena Marcelku sepertinya tidak memberitahumu dengan jelas, maka itu aku akan menjelaskannya untuk dirimu. Putramu itu mencoba memakai obat perangsang untuk meniduri kakakku. Bahkan ia juga memakai jurus ilusi untuk memaksaku makan racun. Sayangnya sangat disayangkan, jurus ilusinya terlalu lemah, sehingga aku tidak tertipu olehnya. Tapi karena ia memiliki pikiran seperti itu, maka ia sudah seharusnya mati. Menurutmu, apa yang aku katakan benar bukan? Dan juga, sebagai ayahnya, kamu bisa-bisanya membiarkan putramu asal bertingkah di negara orang lain. Kamu ini memang tidak pandai mengajar anak. Jadi bukankah kamu seharusnya juga meminta maaf kepadaku? Selesai mengatakan itu, Louis Lu diam-diam menatap Kimura Musashi. Raut Kimura Musashi sudah tampak sangat suram. Waktu ia membiarkan Marcelku menceritakan kejadiannya, Marcelku hanya menceritakan garis besarnya saja. Bilang Musashi kecil yang melakukan sedikit kesalahan, kemudian dibunuh oleh seorang warga negara Long. Sekarang mendengar Louis Lu menceritakan ulang, ia menyadari bahwa kondisinya sepertinya jauh lebih parah daripada yang dibayangkannya. Tapi, memangnya ada apa? Orang yang mati itu adalah putranya. Entah betapa besarnya kesalahan yang ia lakukan, itu juga adalah putranya. Tidak masalah jika putranya sudah meninggal. Namun pembunuh ini bisa-bisanya datang kemari dan meminta dirinya meminta maaf kepadanya. Tindakannya ini sungguh terlalu sombong. Jika dirinya meminta maaf kepadanya, mau taruh di mana harga dirinya? Bersambung.